Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan di Create Up kali ini ditemani rekan saya juga Wiki Adrian. Betul sekali, dan kita kali ini akan membahas mengenai ekspansi Primaku pasca pendanaan. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Muhammad Aditria Indra Putra, beliau adalah CEO dari Primaku. Halo, apa kabar Mas Indra? Selamat pagi Mas Wiki, Mbak Prisa. Saya manggilnya Mas Indra atau Mas Adit nih? Didit aja. Oh, Mas Didit, oke. Terima kasih sudah join Mas Didit. Kita kenalan dulu dong, Primaku ini apa sih? Jadi Primaku ini adalah aplikasi digital ekosistem yang fokusnya adalah membantu pertumbuhan perkembangan anak Indonesia, Mbak. Oh, kayak konsultasi parenting gitu ya? Betul, jadi itu salah satu layanannya, tapi tentunya kita juga memberikan fitur-fitur lainnya, Mbak, yang bermanfaat untuk memastikan anak tumbuh kembangnya optimal. Oke, selamat atas pendanaan Praseri A yang diterima dari Primaku sendiri di akhir Agustus lalu. Nah, itu ceritanya seperti apa, Mas Didit, sehingga kemudian Primaku sendiri mendapatkan pendanaan Praseri A ini? Ya, ini tentunya Mas dengan kondisi tech winter saat ini ya, jadi kita realize bahwa fundraising itu adalah sebuah privilege dan kita sangat beruntung dapat kepercayaan dari Northstar Ventures, AppWorks, dan investor lainnya yang suportif dengan visi kita nih untuk membangun parenting ekosistem. Dan kebetulan kita juga lagi melalui momentum positif. Tahun lalu kita berhasil menunjukkan impact yang nyata ya dalam hal mengawal tumbuh kembang anak Indonesia. Dan datanya memperlihatkan 97% Mas, anak pengguna Primaku itu terbebas dari stunting. Dan untuk tahun ini kita showing impressive traction nih dalam membantu meningkatkan distribusi vaksin di Indonesia. Padahal cakupan imunisasi saat ini nih lagi menurun Mas karena COVID gitu. Oke, jadi digunakan untuk membantu mengurangi program mengurangi stunting begitu ya, kemudian juga vaksinasi. Apalagi pendanaan ini digunakan untuk apa saja, Mas Didit? Jadi ya kalau pendanaan sih kita gunakan untuk terus mengembangkan platform kita ya Mbak ya, dan juga melengkapi organisasi. Tapi yang penting juga memperluas integrasi kita nih dengan vaskes-vaskes di Indonesia. Sehingga kita bisa memberikan layanan yang lebih optimal untuk semua orang tua di Indonesia. Pokoknya semua 38 provinsi gitu. Oke, Mas Didit tadi ada sampaikan bahwa memang dengan penggunaan dari Primaku sendiri ini secara efektif dapat menekan angka stunting ya, khususnya bagi mereka yang memang menggunakan Primaku lah gitu. Nah, itu ngukurnya gimana efektivitas dari penggunaan dari Primaku sendiri dan juga penurunan dari stunting atau mungkin efektivitas lain sehingga akhirnya hasilnya didapatkan demikian tadi yang Anda sudah sampaikan. Betul, jadi sebenarnya tuh ada banyak sih faktor ya yang mempengaruhi kondisi stunting Mas, tapi at the core sebenarnya adalah terkait kasus malnutrisi yang berkepanjangan. Jadi kita ada beberapa fitur di Primaku yang tentunya sangat bermanfaat ya untuk mendeteksi lebih awal nih kondisi pertumbuhan anak Indonesia. Jadi contohnya kita ada growth chart Mas, yang digunakan nanti ini bisa kita plot nih, melihat pertumbuhan anak sesuai dengan age group-nya dan progresnya. Nah di situ tuh nanti bisa jadi orang tua bisa menggunakannya untuk ngecek pertumbuhan anaknya sudah ideal atau belum. Kalau belum nanti bisa kita akomodasi untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis anaknya. Oke. Dan Primaku sendiri juga punya big datanya tadi ya mengenai data-data perkembangan dari anak sendiri yang kemudian dilakukan ataupun mungkin dimasukkan atau diinput di Primaku oleh orang tua gitu ya. Betul, dan itu nanti sangat bermanfaat pada saat kita akan berkolaborasi Mas dengan institusi dan pemerintah tentunya ya. Baik. Untuk bersama-sama lah mengatasi isu utama ini Mas. Nah, ini kan salah satu fitur yang unggul gitu ya dari Primaku, dan tentunya bukan cuma Primaku nih platform demikian yang sudah hadir di Indonesia. Nah, Primaku sudah berdiri berapa lama, kemudian memperkenalkannya kepada para orang tua dan agar mau menggunakannya itu strateginya seperti apa sih Mas Didit? Ya, jadi kita nih udah dari 2017-2018 dan memang untungnya ya dibandingkan dengan platform-platform lain ya Mbak, yang mungkin fokusnya lebih banyak ke media atau lebih fokus ke commerce, Primaku ini dengan posisi kita sebagai satunya partner resmi IDAI, kita memang mengutamakan edukasi dengan informasi yang trusted dan juga memberikan kemudahan layanan nih Mbak, yang dibutuhkan oleh orang tua. Jadi
supaya anaknya bisa tumbuh kembang optimal. Jadi memang kita banyak bekerja sama dengan stakeholder penting di industri ini, mau itu asosiasi dengan dokter anak, Vaskes, supaya cakupan penggunaan Primaku bisa jauh lebih luas. Oke, tadi kan Anda menyampaikan bahwa memang adanya pendanaan ini akan fokus ke berbagai macam program kolaborasi lah dengan pihak lain dan juga mengembangkan perusahaan sendiri. Nah, ke depan sebetulnya pasca pendanaan ini akan seberapa signifikan sih? Mungkin Anda juga punya measurement-nya, kira-kira ekspansinya akan seperti apa? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Ini akan kami bahas usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Create Up. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan CEO dari Primaku yang merupakan salah satu platform konsultasi parenting bersama dengan Mas Aditria Indra Putra. Oke, Mas Didit, targetnya ke depan akan seperti apa pasca pendanaan gitu ya? Akan seperti apa nanti ekspansinya? Oke, jadi sih kalau ke depannya tentunya kita aspirasinya tentu pengen coba membawa teknologi ini ke negara berkembang lainnya Mas ya. Tapi kita sebenarnya saat ini sangat pengen fokus di Indonesia untuk membangun digital ekosistem yang melayani 3 stakeholder utama. Jadi orang tua, dokter anak, dan juga Vaskes gitu Mas. Oke, ini berarti lebih ke B2B sebenarnya ya? Betul Mbak. Jadi kita memfasilitasi transaksi B2B di antara 3 stakeholder utama tersebut. Bagaimana sistem kerjasamanya antara ya dengan Vaskes, dokter? Boleh. Nah jadi ini agak-agak sangat variatif ya Mbak ya. Jadi contohnya misalkan kalau telekonsul mungkin lumayan simpel ya. Di mana kita tinggal menghubungkan stakeholder utama kita, misalnya orang tua dengan dokter anak. Tapi kita juga bisa memfasilitasi dengan Vaskes, contohnya dengan vaksin. Jadi orang tua kan harus cari vaksin untuk anaknya setiap bulan. Nah nanti tinggal cari Vaskes yang sudah bermitra dengan Primaku yang saat ini sudah nilainya ratusan. Nah itu kita fasilitasi Mbak semuanya melalui ekosistem Primaku. Baik, sejauh ini layanan mana yang nampaknya paling banyak digemari oleh user sendiri, Mas Didit? Jadi fitur pertumbuhan sama vaksinasi ini sebenarnya yang paling banyak digunakan ya, karena memang ini juga faktor utama lah yang berpengaruh ke proses tumbuh kembang anak Indonesia. Jadi insights dan demand ini dari para parents yang kita jadikan pertimbangan utama untuk terus mengembangkan infrastruktur ekosistem sehingga layanan yang kita berikan bisa lebih optimal, Mas. Oke, dalam pengembangan ekosistem agar layanan lebih maksimal lagi, profitabilitasnya, pertumbuhannya seperti apa? Alhamdulillah bisnis kita terus berkembang ya, semakin luasnya cakupan pengguna Primaku dari orang tua, dokter anak, dan juga dari Vaskes. Tapi kita sebagai early stage startup, kita akan terus mengejar untuk mencapai level profitability yang hopefully bisa kita achieve tidak jauh di depan. Oke. Baik, ya semoga memang terjadi tumbuh kembang yang luar biasa dari Primaku sendiri, karena ini adalah merupakan sebuah startup asli Indonesia ya, Mas Didit ya? Alhamdulillah Mas, betul. Oke, terima kasih sudah bergabung, sukses untuk Anda, sampai jumpa Mas Didit. Terima kasih. Terima kasih, wah luar biasa ya bagaimana semoga banyak platform-platform yang bisa membantu para orang tua dalam parenting, mungkin ya, Wiki betul. tertarik? Karena parenting itu menjadi satu hal yang cukup challenging ya, apalagi untuk orang tua yang kemudian baru saja masuk ke masa parenting. Oke, kita akan lihat update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini, pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk... Tampaknya kita sampaikan aja gitu ya. Baik. Posisinya masih menguat 0,42% di 6.963, belum jauh berbeda dengan pembukaan kurang lebih 27 menit yang lalu, dan untuk rupiah di 15.719. Baik, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan yang kami hadirkan dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.